Halo Sobat Kimia, apa kabar? Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak melihat air dalam wadah terbuka? Pasti pernah ya. Lalu, kalian pernah nggak melihat air dalam wadah tertutup? Kayak kalian waktu beli air mineral kemasan, tutupnya masih utuh kan? Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan kedua fenomena tadi. Pertama, kita perhatikan air pada wadah terbuka. Air lama-kelamaan akan berkurang, bahkan bisa sampai habis. Mengapa demikian? Ternyata air pada wadah terbuka mengalami proses penguapan, yaitu proses perubahan wujud air dari bentuk cair menuju bentuk gas dan menyatu dengan udara. Selanjutnya, kalau kita memperhatikan air dalam wadah tertutup, air juga mengalami penguapan loh, tapi airnya tidak berkurang karena uap air yang terjadi tidak keluar dari wadah dan lama-kelamaan akan mencapai jenuh, lalu mengembun dan akhirnya air mengalir kembali ke dalam wadah. Nah, kedua fenomena ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu kesetimbangan kimia. Untuk kesetimbangan kimia, apanya sih yang sama? Masanya atau volumenya? Atau laju reaksinya? Ternyata kesetimbangan kimia itu yang sama adalah laju reaksinya, di mana laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah. Nah, ngomong-ngomong kesetimbangan kimia, pasti berhubungan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia itu ada dua macam. Yang pertama ada reaksi irreversibel dan juga reaksi reversibel. Yuk kita perhatikan dulu gambar berikut. Ada telur mentah, kemudian digoreng hingga matang. Kira-kira telur yang telah matang bisa berubah kembali nggak menjadi telur mentah? Pastinya tidak ya. Fenomena ini merupakan contoh dari reaksi irreversibel. Jadi, reaksi irreversibel adalah reaksi yang zat hasil reaksinya tidak dapat berubah kembali menjadi zat bereaksi. Nah, reaksi irreversibel ini ditandai dengan arah panah satu arah. Contohnya, larutan NaOH ditambah dengan HCl akan menghasilkan larutan NaCl ditambah H2O liquid. Nah, NaCl ini tidak dapat berubah kembali menjadi larutan NaOH dan HCl. Lalu, kalian pernah nggak waktu beli es krim karena kelamaan di kantong plastik, pas nyampe rumah, esnya sudah mencair. Jadi, harus dimasukkan ke freezer dulu agar esnya kembali beku. Nah, fenomena ini merupakan contoh dari reaksi reversibel. Reaksi reversibel itu adalah reaksi yang zat hasil reaksinya dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi, atau reaksi ini biasa disebut dengan reaksi bolak-balik. Reaksi reversibel ditandai dengan arah panah yang dua arah. Contohnya adalah gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen menghasilkan gas amoniak. Nah, gas amoniak ini dapat diuraikan kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Oke Sobat Kimia, sekian video kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.